Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas tentang struktur membran sel serta bagaimana mekanisme masuk dan keluarnya material ke dalam sel. Pada bagian membran sel merupakan bagian penting yang berfungsi sebagai pelindung sekaligus pengatur lalu lintas zat. Artinya, setiap sel di tubuh itu memiliki sebuah pelindung yang disebut membran sel. Membran ini diibaratkan sebagai pagar dan pintu gerbang yang menjaga sekaligus mengatur keluar masuknya zat. Pada struktur membran sel tersusun dari lapisan fosfolipid bilayer yang dimana terbentuk dari kepala hidrofilik dan ekor hidrofobik. Untuk kepala hidrofilik merupakan bagian dari fosfolipid yang bersifat polar dan menyukai air. Contohnya yaitu cairan sitoplasma. Kemudian ekor hidrofobik merupakan bagian dari fosfolipid yang bersifat nonpolar dan tidak menyukai air. Terbentuk dari asam lemak dan mengarah ke dalam, saling berhadapan di antara dua lapisan membran. Susunan ini memungkinkan membran bersifat selektif permeabel yang hanya membiarkan zat tertentu untuk keluar dan masuk sel. Di dalamnya terdapat protein, kolesterol, dan karbohidrat, kemudian transport protein untuk membantu proses transportasi dan menjaga kestabilan sel. Mekanisme masuk dan keluarnya material pada sel terjadi melalui dua cara, yaitu transfer pasif dan transfer aktif. Transfer pasif yaitu perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah, sehingga dalam perpindahannya tidak membutuhkan energi. Sedangkan transport aktif merupakan kebalikannya, yaitu perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi rendah ke tinggi, sehingga dalam prosesnya membutuhkan energi. Jenis transportasi pasif yaitu difusi dan juga osmosis, sementara jenis transport aktif yaitu endositosis dan eksositosis. Pada difusi terbagi menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Untuk difusi sederhana, yaitu terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul perantara. Contohnya, sel-sel paru-paru memperoleh oksigen ketika kita menghirup udara. Oksigen berdifusi dari alveolus yang memiliki konsentrasi tinggi ke dalam darah yang memiliki konsentrasi lebih rendah, melewati membran sel pembuluh darah kapiler. Contohnya, molekul glukosa melewati membran sel. Jenis transport pasif berikutnya yaitu osmosis, merupakan perpaduan molekul pelarut, misalnya air, dari larutan berkonsentrasi tinggi yang disebut hipertonik ke larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik melalui membran semipermeabel, hingga konsentrasi zat terlarut mencapai seimbang atau disebut juga larutan isotonik. Osmosis mengalami dua proses, yaitu endosmosis dan eksosmosis. Endosmosis adalah proses masuknya air ke dalam sel karena berkonsentrasi larutan di dalam sel lebih tinggi. Jika proses endosmosis terus berlangsung, maka pada sel hewan akan terjadi lisis, yaitu membran sel akan menjadi robek dan pecah. Pada sel tumbuhan akan mengalami turgid atau membengkak, tetapi bentuknya akan tetap dipertahankan karena adanya dinding sel. Selanjutnya, eksosmosis. Eksos artinya keluar, yang artinya keluarnya air dari dalam sel karena konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi. Jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, air akan terus-menerus keluar dari sel dan sel hewan akan mengkerut atau krenasi karena mengalami dehidrasi. Sementara pada sel tumbuhan akan menyebabkan sitoplasma mengerut dan terlepas dari dinding sel atau plasmolisis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang transfer aktif, yaitu kebalikannya dari transfer pasif. Karena pada transfer aktif melawan gradien konsentrasi zat, maka dalam prosesnya dia membutuhkan energi. Bagian transfer aktif yang saling berlawanan adalah eksositosis dan endositosis. Eksositosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel yang melibatkan vesikula.
Vesicula transport yang terlepas dari badan Golgi akan dipindahkan oleh sitoskeleton ke membran plasma. Pada saat membran plasma dan membran vesikula bertemu, molekul lipid bilayer menyusun ulang lapisan membran baru, sehingga kedua membran menjadi bergabung. Selanjutnya, zat-zat yang ada dalam vesikula akan keluar dari sel. Pada endositosis, sel memasukkan molekul yang sangat kecil dengan membentuk vesikula dari membran plasma. Permukaan membran plasma melekuk ke dalam sel untuk membentuk sebuah kantong. Setelah kantong tersebut berisi materi atau zat berukuran kecil, kantong tersebut akan melekuk semakin dalam dan akan membentuk vesikula utuh. Fagositosis merupakan proses endositosis yang memasukkan molekul padat ke dalam sel. Misalnya, proses memakan bakteri pada sel darah putih atau leukosit. Berbeda dengan fagositosis, zat yang dimasukkan pada pinositosis adalah berupa zat cair atau larutan ke dalam sel. Dan semua jenis sel hewan dapat melakukan proses pinositosis. Jadi, untuk kesimpulan dari pembahasan materi kali ini berupa mekanisme transportasi zat yang melalui membran sel mencerminkan betapa luar biasanya kehidupan di tingkat mikroskopis, dari mulai difusi sederhana hingga eksositosis yang kompleks. Semua proses ini terjadi terus-menerus di dalam tubuh, memungkinkan sel akan menerima nutrisi, akan membuang limbah, dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Contoh-contoh nyata seperti pertukaran oksigen di paru-paru, penyerapan glukosa di usus, hingga pelepasan neurotransmitter di otak menunjukkan betapa vitalnya sistem ini. Membran sel bukan sekadar batas, tetapi gerbang pintar yang mengatur semua lalu lintas kehidupan dalam tubuh manusia. Sekian, terima kasih.